warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Simak Friends, hari ini kita akan membahas ya sebuah mimpi bersama ya tentunya ya yang harus kita wujudkan bersama ya melalui topik hari ini menciptakan sekolah yang aman dan ramah anak ya bagi Sipo Friends, para orang tua, para guru, para pemerhati pendidikan maupun pecinta anak pada umumnya ya dengan banyaknya kasus yang mungkin kurang menyenangkan di beberapa waktu belakangan ini ya yang terjadi di sekolah. Percakapan hari ini atau perbincangan hari ini harapannya dapat membuat kita semua yang percaya bahwa setiap anak itu berhak untuk belajar dengan aman dan bahagia di sekolah ya. Tentunya kita telah kehadiran narasumber ya, tentunya datang dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan ya atau HIMSI Sumsel. Telah hadir di TVRI Sumatera Selatan ada Mbak Vera Bekti Rahayu MPSI Psikolog. Selamat datang Mbak Vera untuk kesekian kalinya ya Mbak ya, nggak bosan ya Mbak ya kesini ya. Silaturahmi ya. Silaturahmi. Gimana kabarnya Mbak Vera hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Seharian tadi hujan. Nah, jadi hari ini sejuk. Oke, jadi hatinya juga sejuk gitu ya. Iya. Semoga perbincangan hari ini kita juga pembawaannya juga sejuk walaupun tenang gitu ya Mbak ya, tetap sejuk gitu ya. Nah, ini juga mungkin kalau misalnya udah agak panas ya, boleh sambil diminum ya Mbak Vera ya. Ini sudah ada disiapkan loh oleh kru kita ya. Oke, dan juga tentunya kami mengingatkan ya atau mengajak juga untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar topik kita hari ini menciptakan sekolah yang aman dan ramah anak ya. Bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun juga bisa bertanya via WhatsApp ke 082311981790. Kami tunggu ya Mbak Vera ya tentunya ya pertanyaan dari Sipo Friends dimanapun berada. Oke Mbak, kita mungkin lihat ya dari sudut pandang anak dulu kali ya Mbak ya, sebelum kita mungkin melihat secara keseluruhan dari sekolah seperti apa gitu ya. Nah, untuk persepsi anak sendiri sih Mbak, apa sih yang dipilih gitu ya, atau apa sih fungsi utama yang dipikirkan anak ya tentang sekolah? Apakah memang untuk belajar aja gitu ya, akademis aja, atau seperti apa Mbak Vera? Baik, kalau dari siswa ya, siswa itu kan pasti punya gambaran, punya keinginan, punya harapan ya terkait dengan sekolah di mana itu adalah tempat formal ya untuk belajar gitu. Mungkin mereka belajar sih dari orang tuanya karena memang pendidikan utama itu pasti dari orang tua gitu ya. Tapi ketika di sekolah itu pasti suasananya menjadi beda gitu. Disitulah ada sosialisasi, bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru. Kemudian di situ juga mereka bisa mengikuti aturan-aturan yang terstandar karena sekolah pasti punya aturan terstandar. Lalu juga membutuhkan karakter. Ini harus kita juga tahu ya bahwa ada yang mengatakan nih ngapain sih sekolah gitu ya. Toh juga masih melakukan hal-hal yang kurang baik gitu. Tapi di sekolah itu kita juga bisa belajar itu ya, misalnya tentang saling menghormati, saling kerjasama gitu kan. Itu juga kita peroleh di sana. Kemudian tentunya dengan adanya sekolah juga itu akan menjadi jalan mereka untuk mencapai cita-citanya, masa depannya gitu kan. Beberapa siswa kadang memilih sudah menentukan nih saya mau sekolah di mana karena saya nantinya mau jadi apa gitu. Jadi dengan seperti itulah kemudian mereka punya harapan yang tinggi ya terhadap sekolah, terutama juga kalau kita lihat dari hak-hak pemenuhan hak anak gitu ya, ada beberapa prinsip sebenarnya yang perlu juga diperhatikan oleh sekolah gitu ya. Pertama adalah non diskriminasi ini gitu. Itu yang wajib harus kita ketahui bahwa di dalam kita memenuhi hak-hak anak itu harus non diskriminatif. Nah, nanti gitu ya, nanti mungkin akan kita bahas banyak sekali kasus-kasus terhadap siswa kekerasan itu karena ada diskriminasi gitu ya. Yang kadang-kadang mungkin kita udah tahu nih artinya, apalagi kita sendiri slogan Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. Artinya kan harusnya kita bisa menghargai adanya perbedaan gitu ya, meskipun kita punya satu tujuan. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan nyata masih nih gitu ya, ada diskriminasi. Yang kedua, yang terbaik buat anak, kepentingan anak. Ini harus kita perhatikan juga gitu. Tadi misalnya anak-anak punya harapan nih kalau mereka di sekolah pengen mendapatkan ilmu gitu ya, kemudian bisa mencapai ke harapan-harapan mereka, cita-citanya. Kira-kira bisa nggak gitu sekolah itu memberikan itu. Kemudian ada juga terkait dengan partisipasi anak. Jadi memang anak-anak ini harus ikut berpartisipasi di sekolah. Mereka bukan hanya
sebagai objek, tapi mereka juga subjek. Mereka juga perlu dikembangkan gitu ya. Kan ada di sekolah tuh ada organisasi-organisasi gitu ya. Mungkin kalau anak-anak TK, SD ada lomba-lomba, itu kan salah satu pengembangan diri gitu ya. Lalu ada kemudian hak hidup berkembang gitu ya. Memang ya mau nggak mau gitu ya, sekolah sebagai proses perubahan pada individu ya mau nggak mau harus bisa memfasilitasi itu. Begitu Mbak. Oke, berarti kalau dari sudut pandang Mbak Vera gitu ya, berarti memang ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi gitu ya terhadap anak gitu ya. Tadi yang perlakuan non diskriminasi, terus pengembangan anak ke depannya itu yang harus diperhatikan oleh khususnya di sekolah ya Mbak Vera ya. Oke nih Mbak, tapi tadi kan ada beberapa ya penilaian anak terhadap sekolah gitu ya. Apa saja nih faktor-faktor apa saja ya yang mungkin mempengaruhi penilaian anak terhadap sekolah itu gitu. Kalau sudah ada kakak gitu ya mungkin bisa belajar dengan kakak gitu ya, bisa sharing. Tapi kalau misalnya nih anak yang sulung nih yang baru pertama kali sekolah gitu ya, yang bingung mau tanya sama siapa gitu. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja, Mbak? Oke, mereka memilih sekolah gitu ya. Yang pertama pasti dari orang terdekat dulu gitu, biasanya dari orang tua ya. Orang tua kan kadang punya harapan juga nih buat anaknya, nanti misalnya kakak sekolah di sini gitu ya, atau pembicaraan yang sering dibicarakan, atau mungkin mereka lewat ke sekolah tertentu gitu. Dan sekarang kan aksesnya mudah ya, orang tuh dengan mudah bisa melihat profil dari sekolah-sekolah itu gitu. Semakin banyak dibicarakan akan semakin juga menimbulkan penasaran pada anak-anak gitu ya, untuk mereka bisa bergabung di salah satu sekolah yang mereka inginkan. Yang kedua juga pasti lihat dari track recordnya, lihat prestasinya, kemudian mungkin juga dari teman-teman di sekitar dia gitu ya, selain dari orang tua juga dari orang-orang di sekitar dia. Lalu ada nggak misalnya yang ada kebermanfaatan nih yang langsung dirasakan oleh anak-anak di sekitar. Ini memang kalau faktornya bisa dilihat dari orang-orang terdekat maupun lingkungan yang lebih luas lagi gitu. Dan sekarang juga sekolah-sekolah udah banyak aktif sosial media ya, Mbak Vera ya, mungkin bisa di orang tua juga sama anaknya mungkin bisa search atau mencari bareng-bareng gitu ya di sosial media nih apa nih pro kontranya gitu ya. Nah ini saran untuk juga para orang tua dimanapun berada ya si Pop Friends ini yang mungkin sebagai orang tua yang sedang mencari-cari sekolah ya Mbak ya. Benar. Apalagi sekarang sekolah katanya ngantrinya udah luar biasa udah lama banget gitu ya, setahun sebelumnya. Satu setengah tahun sebelumnya gitu. Nah itu harus jeli ya para orang tua gitu ya. Nah ini juga Mbak Vera, kalau saya lihat di sosial media tadi ya, balik lagi sosial media tuh sekarang tuh para sekolah atau sekolah-sekolah yang ada yang modern gitu ya, itu sudah melibatkan siswa-siswa di dalamnya untuk istilahnya promosi gitu ya. Untuk misalnya kalau ada visit school juga biasanya siswa-siswa di dalamnya itu yang ikut istilahnya mendampingi nih orang tua dan juga anaknya untuk keliling-keliling sekolah nih. Kalau dari pendapat Mbak Vera itu dengan perkembangan zaman gitu ya, itu seperti apa fenomena seperti itu Mbak? Oke, itu yang kita sebut dengan review ya, the real review ya. Jadi memang sebenarnya udah ada sejak lama juga ya bahwa ada namanya contoh baik ya mungkin ya, ketika misalnya kita sosialisasinya mungkin lewat brosur, lewat iklan gitu kan terlihat kurang nyata gitu ya. Tapi kalau kita lihat produknya gitu ya, ini loh hasilnya, kemudian dia dipromosikan dalam tanda kutip, itu akan menjadi lebih nyata gitu, yang menjadi bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi tujuannya gitu ya. Dan saya dulu juga termasuk yang kena itu gitu ya. Yang kena nih yang apa nih Mbak? Kena promosi kena gitu, promosi. karena ada kakak kelas gitu ya, yang dia promosi ke sekolah gitu. Waktu itu saya SMP, dia di sekolah di SMA gitu ya, dia promosi tentang gimana sih profil sekolah dan lain-lain, dan cara pembawaannya yang cukup meyakinkan gitu. Saya waktu itu jadi tertarik nih gitu, punya saran, boleh juga nih, boleh dicoba gitu, dan ternyata berhasil juga gitu. Dan itu ternyata lebih real dibandingkan mungkin kita hanya melihat gitu ya, karena kan kalau melihat lebih kepada informasi, tapi kalau kita meyakini itu kan lebih kepada sesuatu yang lebih dalam lagi gitu ya, dan ada usaha, ada motivasi kita untuk melakukan. Maka kemudian belajar dari pengalaman itu yang lebih real sih sebenarnya gitu. Jadi memang itu kenapa menjadi lebih efektif gitu ya. Dan metode belajar sekarang juga yang mereka ada trial ya ke sekolah gitu ya, anak-anak bisa merasakan langsung aktivitas di sekolah, sehingga
bisa diprediksi nih gambaran sehari-hari di sekolah itu seperti apa gitu. Meskipun itu kebanyakan untuk anak-anak TK, SD gitu ya, awal-awal masuk gitu ya. Kalau untuk anak yang sudah lebih dewasa, biasanya lebih cepat kan untuk adaptasinya gitu. Nah itu juga Mbak, kalau misalnya kayak TK gitu ya, playgroup, mungkin ada trial-trialnya gitu ya, kalau misalnya sudah lebih advance lagi, senior lagi, SMP, SMA, mereka kan kayaknya jarang ya masih ada trial gitu ya. Nah, apakah usia ini mempengaruhi gitu Mbak terkait penilaian anak terhadap sekolah? Nah, kalau TK SD kan mungkin banyak kan faktor orang tua tadi ya Mbak ya. Atau kalau dari sudut pandang Mbak Vera seperti apa melihatnya? Oke. Kalau dari tadi benar ya, TK SD itu kan anak-anak itu mereka lebih kepada kenyamanan dia ya. Kebanyakan rata-rata anak itu lebih bagaimana sih fasilitas-fasilitas yang disediakan, apakah mereka bisa mengekspresikan diri lebih luas, kemudian fasilitas yang mendukung minat dan bakatnya gitu ya, lebih kepada aktivitas gitu. Dan orang tua yang lebih punya gambaran nih tentang sekolah yang cocok nih buat anak, memang ada pengaruh juga dari orang tua. Nah tapi kalau untuk yang kelas yang lebih besar, SMP, SMA, lebih ke sama-sama gitu ya, anak-anak itu juga mereka sudah punya gambaran sendiri, mereka tahu apa sih kelebihan dari sekolah ini gitu ya, dan orang tua juga punya prediksi juga di masa depan gitu. Selain juga biasanya anak-anak SMP, SMA itu ke pengaruh juga sama teman gitu ya. Kalau ada teman dekatnya saya mau ke sini, oh iya ikut gitu. Itu juga cukup besar pengaruhnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya playgroup, TK gitu ya, tentunya masih ada penilaian-penilaian orang tua yang lebih besar ya Mbak Vera ya, di samping memang kita juga melihat mungkin bakat minat anak juga ya, walaupun masih kecil tapi mungkin kesukaannya apa itu bisa di adjust juga gitu ya terkait dengan sekolah. Kalau SMP, SMA itu sudah banyak keputusannya dari anaknya sendiri gitu ya. Orang tua tinggal mendukung, tinggal mengarahkan gitu ya yang sesuai, dan mungkin sesuai dengan budget juga gitu ya. Nah itu dia, gitu. Sekarang sekolah makin mahal ya Mbak Vera ya. Gawat, ini harus nabung dulu ya, nabung banyak-banyak. Nah ini juga bagaimana nih Mbak, kita sebagai orang tua gitu ya, tahu bahwa ada tanda-tanda yang mungkin green flag atau red flag sendiri gitu ya dari sebuah sekolah. Itu bisa nggak sih dilihat gitu tanda-tandanya Mbak? Oke, tanda-tanda ya. Oke, sebenarnya kalau kita melihat dari tadi ya, kalau dari sisi yang sekolah ramah anak, itu kan harus ada beberapa pemenuhan standar ya yang harus dipenuhi. Pertama mungkin kita bisa lihat dari fasilitas. Fasilitas ini bisa fisik, bisa non fisik gitu ya. Kalau fisik misalnya ada nggak yang dia bisa mengembangkan keterampilan, ada nggak yang bisa mengembangkan ketangkasan gitu ya, ada nggak misalnya perpustakaan, terus kamar mandinya gimana nih gitu ya, misalnya siswanya 1000 kamar mandinya cuma 2 gitu kan, itu kan berarti nggak aman dan nggak nyaman gitu, apalagi misalnya tidak dibedakan ya antara ya kamar mandi perempuan dan laki-laki gitu, itu juga akan lebih bahaya gitu, secara fisik seperti itu. Kemudian secara fasilitas non fisik gitu ya, misalnya kadang-kadang gitu kan ada sekolah yang sampai full day ya, sampai full day mereka padat jadwalnya, tapi nggak ada ruang mungkin mereka untuk bisa mengeluarkan mungkin perasaan-perasaan negatif gitu, sekedar untuk mungkin duduk sebentar gitu, itu kan juga bagian dari penting juga, apalagi misalnya tercemar gitu ya dengan kebisingan dan lain-lain, itu kan juga bisa mempengaruhi mood, motivasi gitu ya, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian juga keamanannya gitu, keamanan di sini bisa juga misalnya secara fasilitas nih ada yang bahaya-bahaya gitu ya, barang-barang bahaya yang disediakan sekolah atau mungkin rentan terjadinya hal-hal tersebut gitu. Kemudian juga keamanan secara psikologis juga, misalnya ada sekolah yang punya tempat yang susah diakses gitu. Ini saya pernah ada kejadian gitu ya yang ada tempat di mana itu susah untuk diakses oleh kebanyakan orang, termasuk guru dan siswa lain, sehingga bisa memungkinkan terjadinya kekerasan, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan gitu, yang juga membahayakan bagi anak. Nah itu perlu dikelola juga nih dari sisi fasilitas. Kemudian juga tadi keterlibatan anak nih di dalam proses di sekolah itu sendiri gitu ya, di dalam pasti sekolah kan punya aturan-aturan gitu ya. Gimana sih keterlibatan dari siswanya gitu? Apakah siswa tadi hanya sebagai objek
ataukah mereka juga didengarkan gitu ya, aspirasinya didengarkan, kemudian mereka juga diberdayakan, terus juga keterlibatan dari orang tua gitu. Kadang-kadang sekolah merasa karena dia udah punya standar gitu ya, kemudian orang tua nggak dilibatkan gitu. Ini juga tentunya bisa mempengaruhi sekolah yang green flag atau flag. red flag. Red flag. Nah itu tadi bisa dicatat ya sih Mbak Fresh ya, apakah sudah dicatat gitu ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi Mbak Vera ya tentang topik kita hari ini terkait dengan sekolah yang aman tadi bagi anak ya. Namun kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini ya. Jangan kemana-mana sih Mbak Fresh, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa. Setiap huruf yang kita baca itu mengandung pahala yang kemudian dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 bacaan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa. Terima kasih semua friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai topik menciptakan sekolah yang aman dan ramah anak ya. Masih bersama tentunya narasumber kita dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel ya. Masih ada Mbak Vera Bekti Rahayu MPSI Psikolog di TVRI Sumatera Selatan tentunya. Dan kami juga mengajak untuk si Popres dimanapun berada ya ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun bisa ke WhatsApp ya ke 082311981790. Masih kami nantikan ya Mbak Vera ya pertanyaan dari si Popres dimanapun berada ya. Mungkin masih kepo-kepoin sekolah-sekolah nih Mbak, bagaimana cara mencari sekolah yang bagus gitu ya, bagaimana mencegah anak supaya tidak dibully. Nah bisa tuh ya langsung tanyain si Pak Frans ya, mumpung ada ahlinya di sini ya, ada Mbak Vera di TVRI Sumatera Selatan. Oke Mbak, kita lanjutkan lagi nih. Yang saya dengar gitu ya, yang saya tonton juga sekarang tuh makin banyak case memang atau permasalahan terkait anak gitu ya, terkait dengan kekerasan nih Mbak ya. Nah kalau mungkin dari Mbak Vera sendiri ya Mbak ya, mungkin kita bisa kasih informasi dulu, pengetahuan dulu mungkinnya ke orang tua atau ke psikopat dimanapun berada terkait dengan kekerasan sendiri itu terhadap anak. Dibagi beberapa sebutan sih Mbak gitu ya, yang saya tahu kan kekerasan fisik, kekerasan verbal. Nah apakah ada lagi dan bagaimana tuh menjelaskannya terkait kekerasan itu? Baik ya, kekerasan ya luar biasa, ini menjadi isu yang menarik sebenarnya karena memang banyak sekali ya akhir-akhir ini kasus-kasus yang mengarah pada kekerasan. Nah, kekerasan sendiri itu adalah perbuatan ya, perbuatan aktivitas yang dilakukan oleh satu atau dua orang lebih dari individu pada orang lain dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri dengan bentuk mempermalukan atau kemudian mengambil hak-haknya gitu ya, yang tanpa disetujui oleh si korbannya gitu. Nah, macam-macam ya, ada kekerasan. Ada yang namanya bullying gitu ya. Kalau kita ketahui bullying itu adalah perilaku kekerasan yang menonjolkan agresivitas. Itu kan yang dilakukan berulang, kemudian biasanya dilakukan orang yang lebih kuat nih, punya power yang lebih tinggi, lebih besar kepada yang lemah. Dan itu tadi ada kesenjangan kekuatan gitu ya. Terus kemudian tadi dilakukannya secara berulang-ulang. Nah, kalau dari bullying sendiri ada verbal, itu juga ada gitu ya. Ada juga fisik. Kemudian ada secara sosial,
seperti dikucilkan, difitnah gitu. Kemudian ada secara cyber nih, sekarang juga secara dari sosial media. Yang kemudian bisa ada ujaran-ujaran kebencian, kemudian mungkin ada teror gitu ya. Nah, itu secara dari sisi bullyingnya. Ada juga kekerasan seksual. Nah, sekarang ini data terbaru gitu ya, ternyata pada anak-anak gitu ya. Anak-anak ini adalah anak dari 0 sampai sebelum 18 tahun gitu ya. Ternyata datanya itu paling banyak di kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual ini juga macam-macam gitu ya. Ada yang tadi bentuknya verbal. Kalau verbal itu yang nada-nada atau kata-kata yang bernada seksual gitu ya. Misalnya mulai dari siulan, kemudian membicarakan aktivitas-aktivitas seksual, atau kemudian membicarakan orang dengan maksud seksual gitu ya, atau biasanya disebut dengan catcalling ya. Ya mungkin kalau di jalan nih gitu ya, biasanya kalau zaman dulu tuh ada suka goda-goda gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu juga termasuk juga ketika memang tidak disukai oleh si korbannya. Lalu ada juga yang secara fisik, tentunya ada sentuhan, kemudian sentuhan fisik ya, gitu ya. Mulai dari yang sifatnya pelecehan sampai kemudian mengarah kepada kekerasan yang lebih dalam lagi gitu. Kemudian juga ada yang berbasis online. Nah, ini juga nih misalnya menyebarkan foto, video atau membuat gitu ya, kemudian nanti diperjualbelikan. Termasuk juga ada eksploitasi seksual gitu, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Kemudian setelah dari kekerasan seksual itu kemudian bullying yang paling tinggi gitu ya tadi. Nah, sebenarnya kalau di bullying ini mungkin sekarang ya baru-baru 10 tahun terakhir ya, mungkin baru booming gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari perilakunya itu sudah ada sejak dulu. Dan dimulai dari tempat-tempat terdekat gitu ya, misalnya dari rumah deh gitu. Orang tua misalnya gitu ya, kadang-kadang tanpa sadar membandingkan nih anak satu dengan anak yang lainnya. Atau kemudian membandingkan dengan anak tetangga gitu ya. Yang kadang-kadang mungkin maksudnya mau memotivasi ya, supaya ini bisa nih gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan pemilihan kata, atau kemudian tadi ada intensitas diulang-ulang gitu ya. Lalu mungkin di situasi yang tidak, situasinya itu karena tadi kesenjangan kekuatan gitu ya. Kadang-kadang kan anaknya nggak bisa menyuarakan ya, karena kan kadang orang tua lebih besar ya kekuatannya. Akhirnya apa ya tadi menjadi bentuk perilaku yang kemudian bisa ditiru juga gitu. Dan akhirnya kita juga menormalisasi gitu, membandingkan nih aku harus lebih baik nih, karena kalau lebih baik berarti di mata orang lain juga lebih baik gitu. Nah, itulah yang kemudian tadi mengakar ada namanya diskriminasi gitu. Secara tidak langsung gitu ya. Kita nih misalnya milih-milih gitu ya. Makanya kan sekarang salah satu syarat sekolah itu kan tidak boleh menolak siswa gitu ya. Maksudnya kan ada beberapa peraturan misalnya harus sesuai dengan zonasi, kemudian mungkin kuotanya masih ada atau tidak gitu. Pada dasarnya pemerintah merancang supaya tidak pilih-pilih gitu. Karena apa? Karena tadi diskriminasi. Kalau misalnya, oh saya punya standar tinggi nih, saya nggak bisa nerima kamu gitu misalnya. Itu kan bagian dari diskriminasi tadi. Dan itu perilaku itu dimulai dari mana? Dari hal-hal kecil gitu ya, di rumah gitu. Yang kemudian membesar akhirnya menjadi suatu perilaku yang tanpa kita sadari ya sekarang lebih besar lagi gitu. Kalau misalnya kenapa ya sekarang bullying marak nih, padahal enggak gitu ya. Bisa jadi akarnya dari dulu nih. Potensinya sudah ada nih gitu. Baru kemudian sekarang perilakunya yang terlihat gitu. Nah, itu yang di otak saya tadi saya mau tanyakan nih Mbak Vera ya. Kenapa maraknya sekarang juga marak terjadi itu beritanya memang di sekolah? Apakah memang tadi karena di rumahnya makin sering gitu ya, case-case di rumah terus akhirnya dibawa ke sekolah, atau apakah memang sekarang istilahnya peraturan di sekolah pun gitu ya, atau pelajaran kedisiplinan pun gitu, atau pengawasannya pun di sekolah itu kurang nih sekarang? Kalau menurut Mbak Vera atau pengalaman Mbak Vera itu seperti apa? Baik, sebenarnya dua-duanya benar ya, yang disampaikan Mbak Vera tadi benar semua gitu ya. Kenapa itu terjadi di sekolah? Karena perilaku yang diamati dalam konteks sosial gitu ya, karena kan siswa dalam situasi belajar yang formal itu kan di sekolah. Dan mereka bisa mengambil sepertiga dari waktu kita kan, dari 24 jam mereka 8 jam nih di sekolah gitu ya. Artinya memang, dan itu ternilai gitu ya, ada standarisasinya. Misalnya ini anak, kalau dulu ada moral ya,
Pancasila dan moral gitu ya. Sekarang mungkin nggak ada gitu ya, tapi ada penilaian yang lain ya, mungkin dituangkan dalam bentuk yang lain gitu. Nah itu bisa dilihat. Kenapa? Karena itu tadi perilaku mereka, mereka belajar itu di sekolah. Dan kalaupun misalnya perilaku itu muncul di sekolah, kan tidak serta-merta karena proses belajar di sekolah saja. Bisa jadi anak-anak ini kan membawa dari rumah masing-masing gitu ya, akhirnya terakumulasi di sekolah, ya jadilah sebuah perilaku yang komunal gitu, yang kemudian itu menjadi standar nih di kelompok tertentu gitu. Akhirnya itu menjadi identitas nantinya, kemudian nanti bisa lebih menjadi kekuatan yang lebih besar lagi dan lain-lain. Jadi memang di sekolah jelas iya. Kenapa? Karena tadi perilaku itu tampak dan itu menjadi proses penilaian. Yang kedua juga benar nih adanya mungkin kedisiplinan yang diberikan itu mungkin kurang tepat gitu ya. Misalnya anak dihukum, hukumannya apa? Misalnya dipotong rambutnya, asal-asalan gitu. Mungkin maksudnya supaya nanti setelah ini dia potong rambut gitu. Tapi kita tidak tahu efeknya. Mungkin teman-temannya menertawakan gitu ya. Atau mungkin guru-guru yang lain juga menertawakan. Itu kan juga jadi bibit-bibit bullying juga gitu. Kemudian juga konsistensinya. Apakah sudah sesuai enggak, konsisten enggak. Si A misalnya dihukum dengan hukumannya seperti ini. Tapi si B ada dapat beda iya mungkin enggak deh karena dia seperti ini banyak pertimbangan. Nah itu kan menjadi rancu gitu. Belum lagi di rumah gitu ya, bahwa anak-anak ini juga membawa masalah juga, membawa pola asuh juga dari rumah yang kemudian mereka bisa tempatkan itu di sekolah. Jadi memang dari mana-mana sih bisa gitu. Oke, berarti dari mana-mana tadi bisa ya Mbak ya, tadi membawa pola asuh dari rumah ke sekolah, di sekolah tadi juga peraturannya kurang konsisten, mungkin dari sekolah gitu ya Mbak ya, jadi kalau ditambah dua-duanya tambah jadi lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya dari pengalaman Mbak Vera sendiri nih, Simple Friends ya, kita kepo-kepo juga ya, belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini gitu ya, yang Mbak Vera temui case yang paling atau permasalahan yang paling sering ditemui ya terhadap anak-anak gitu ya, kekerasannya itu banyak kan ke arah mana sih Mbak? Kekerasan seksual itu luar biasa ya, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita gitu ya, baik itu pada anak-anak usia dini, kemudian mungkin anak-anak SD, SMP gitu ya, termasuk juga di anak SMA gitu. Itu kalau anak-anak, termasuk juga pada orang dewasa juga gitu ya. Jadi tidak kemudian karena mereka lemah nih secara fisik misalnya ya anak TK dan lain-lain. Tapi ternyata juga pada orang dewasa, perempuan dewasa pun juga mengalami itu gitu. Nah, yang miris itu adalah ketika pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi. Gitu ya. Orang yang seharusnya itu bisa jadi sosok pelindung, sosok pengarah gitu. Itu malah kemudian menggunakan situasi itu untuk memanipulasi si korban gitu ya. Itu bisa saja misalnya orang tua, bapak kandung, paman, kakek gitu ya. Kalau di sekolah bisa jadi guru yang mereka anggap mungkin bisa berteman baik gitu ya. Mungkin guru BK gitu ya, guru agama, kemudian guru wali kelas gitu-gitu yang sebenarnya mungkin mereka pengen deket gitu ya, pengen lebih bisa meneladani secara langsung gitu, tapi ternyata ya itu tadi gitu ya, menjadi manipulasi juga gitu. Meskipun banyak juga ya yang guru-guru yang disebutkan tadi juga punya perilaku yang baik juga gitu ya, tetapi memang banyak kasusnya yang menjadi miris itu adalah orang-orang yang seharusnya melindungi tadi gitu. Dan itu bisa juga jadi grooming ya buat korbannya, karena ada harapan-harapan, kemudian mungkin ada secara sosial mungkin dia merasa dilindungi gitu. Atau kemudian ada ancaman gitu. Jadi memang motifnya biasanya ada dua gitu. Pertama adalah dirayu gitu ya, dirayu kemudian mungkin dianggap dia tidak berdaya gitu sehingga butuh bantuan. Yang kedua adalah dia diancam gitu, di bawah intimidasi. Sehingga dia tidak bisa menolak untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh si pelaku. Oke, terus makin seru ya. Itu juga sebenarnya mau saya tanyakan ya Mbak ya, setelah ini terkait mungkin sekarang memang banyak dinotis bahwa misalnya sekarang guru-guru tuh memang cara mengajarnya seperti apa sih sampai terlalu dekat dengan siswa gitu ya Mbak. Nanti kita akan bahas. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini Mbak Vera ya, jangan kemana-mana sih Pak Pres, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer.
menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas. Halo Dokter. Jangan sepele terhadap demam tinggi pada anak. Ya, kadang-kadang sepele ya. Yang perlu kita ketahui bagi ibu-ibu di rumah adalah kenali gejala demam berdarah, tanda bahaya demam berdarah, supaya kita tidak telat membawa anak kita, buah hati kita ke rumah sakit. Daya tahan tubuhnya ya dok ya, Ya. kalau memang dia dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu akan memberikan daya tahan yang luar biasa. Diabetes mellitus itu 40 tahun ke atas ada faktor resiko itu biasanya mengenai 40 tahun ke atas. Tapi sekarang sudah menurun. Diabetes mellitus 30 tahun itu sudah ada. Menurun usianya bukan Iya. menurun angkanya ya dok. Betul. Jadi sudah 30 tahun sudah terkena diabetes. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai menciptakan sekolah yang aman dan ramah anak ya, dengan narasumber kita tentunya dari HIMSI Sumsel, masih ada Mbak Vera Bekti Rahayu MPSI psikolog, dan tentunya juga kami tidak bosan juga ya untuk mengajak Sipo Friends ya yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini. Bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke, kami nantikan ya pertanyaan dari Sipo Friends ya. Nah, Mbak Vera dan Sipo Friends ya, tentunya tadi ya saya sempat menyinggung sebelum jeda ya Mbak Vera ya, bahwa memang sekarang sosial media itu ini memang kuncinya sosial media ya Sipo Friends ya. Saya nonton banyak ya, kadang scroll itu memang banyak sekarang perilaku guru gitu ya di sekolah, memang menurut saya pribadi juga kayaknya kok terlalu dekat gitu ya. Kadang kan mungkin untuk memperlihatkan keadaan di sekolah gitu ya, untuk membuat konten, tapi kadang juga mungkin ada yang mungkin terlalu dekat gitu ya Mbak ya, atau mungkin ada yang kata-katanya kurang baik gitu. Kalau menurut Mbak Vera sendiri, kalau dari secara psikologis ya, apa nih yang salah gitu ya dengan sekolah, dengan sistem pendidikan, dengan guru ini zaman sekarang ini, seperti apa Mbak? Baik. Kalau balik lagi tadi ya, dasarnya adalah sosial media gitu. Yang perlu kita ketahui juga, sosial media itu kan mungkin memang dibuat ya konten gitu ya, artinya tidak seluruh aktivitas dia itu kan seperti itu. Jadi memang kita juga harus bisa bedakan ya, ini beneran atau enggak. Tapi memang efeknya orang bisa menelan itu mentah-mentah gitu ya, akhirnya meniru dan menjadi suatu kebiasaan tertentu gitu. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah ya tadi gitu ya, kedekatan itu yang seperti apa gitu ya. Pada anak-anak yang di bawah gitu ya, mungkin SD kelas 3 ke bawah gitu ya, mungkin memang masih butuh namanya sentuhan-sentuhan ya. Kedekatan itu bisa ditandai dengan hal tersebut gitu. Tetapi kan kemudian kita juga harus ada batasan. Ada batasan di mana kita seharusnya juga bisa mengajarkan nih, mana yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh disentuh gitu ya. Mana yang ini bagian dari penghormatan gitu misalnya, itu juga harus diajarkan. Jadi meskipun memang dekat gitu ya, tetapi tetap harus ada batasan-batasan. Kalau kita bahasa Indonesia misalnya kan ada bahasa-bahasa yang bisa kita lakukan atau kita buat atau kita ucapkan untuk orang-orang yang mungkin lebih tua atau orang dalam situasi formal, ada yang non formal. Nah, itu juga harus diperhatikan juga gitu. Kemudian kalau misalnya mereka terlalu dekat nih gitu ya, seperti apa gitu. Ada efek positifnya juga. Positifnya mungkin mereka jadi anak-anak ini jadi mudah untuk diarahkan gitu ya. Diarahkan, tetapi kan guru juga harus punya daya observasi yang bagus ya. Apakah kemudian itu menjadi positif atau menjadi negatif. Positifnya mungkin itu menjadi motivasi buat anak gitu. Kemudian guru bisa memasukkan unsur-unsur nilai-nilai gitu ya, sehingga mudah diikuti oleh anak tersebut. Tetapi kan harus ada nih, dikasih batas gitu ya, kasih target nah istilahnya gitu ya. Ini harus diajarkan kapan gitu. Dan kalau sudah cukup mampu, cukup mandiri, bagaimana yang harus dilakukan gitu. Tapi bisa jadi negatif juga. Negatifnya apa ya, jadi bergantung gitu. Anak-anak jadi bergantung nih dengan sosok gitu ya, sosok guru. Maka kemudian tadi ada membanding-bandingkan gitu ya. Iya, saya dulu guru saya begini, karena mungkin dia punya kedangan emosional yang cukup dalam ya, mungkin dengan guru tertentu gitu ya. Dan
itu ketika tadi salah gitu ya, disalah artikan bisa jadi gitu, ada obsesi juga gitu kan. Ada ya yang misalnya siswa yang kemudian gurunya punya hubungan dengan orang lain itu tidak terima karena menganggap dia sudah sangat dekat dengan guru itu. Nah itu harus juga diperhatikan gitu, bahwa efeknya itu juga bisa ke arah yang negatif gitu. Nah itu tuh kita kalau misalnya sekolah Mbak Vera ya, setengah hari pun atau sehari yang langsung pulang pun, kita sebagai orang tua misalnya ya, itu ada kekhawatiran tersendiri tentunya. Bagaimana nih kalau misalnya sekarang juga sudah zaman sekolah-sekolah yang boarding gitu ya, sekolah-sekolah yang asrama, 3 tahun asramanya bukan setahun aja gitu ya Mbak ya, SMP 3 tahun, kalaupun lanjut SMA 3 tahun, 6 tahun di boarding school itu. Nah kita sebagai orang tua ya khususnya ya, bagaimana tetap bisa mengawasi anak-anak dan bagaimana kita bisa percaya sepenuhnya nih Mbak kepada sekolah gitu. Nah seperti apa nih Mbak? Ada tips-tipsnya nggak untuk orang tua dimanapun berada nih? Yang pertama memang kita harus punya pengetahuan ya tentang sekolah boarding ini ya, sekolah berasrama gitu ya. Karena kalau kita nggak jeli di awal, nanti akibatnya di belakang gitu. Kan ada nih sekolah yang paketan gitu ya. Paketan tuh kalau yang boarding misalnya SMP sekaligus SMA gitu. Jadi ada saya pernah ada kasus gitu ya yang saya tidak tahu, kalau katanya sih perjanjian di awal nih harus satu paket nih 6 tahun gitu. Nah tapi karena suatu lain hal, orang tua pengennya udah selesai 3 tahun aja, baru nanti sekolah 3 tahunnya atau SMA-nya di sekolah yang lain. Ternyata dari pihak sekolah nggak mengeluarkan ijazah gitu. Nah itu kan kasihan juga ya, meskipun memang dari itu juga menyalahi hak anak ya, bahwa memang anak boleh nih belajar di mana aja gitu. Tapi karena tadi di awal perlu kita tahu akadnya seperti apa. Kemudian tadi di awal juga saya menyampaikan harus ada keterlibatan orang tua nih di dalam proses belajar gitu. Nah keterlibatannya seperti apa? Pertama keterlibatan fisik gitu ya. Harusnya sekolah gitu ya tahu ini anak orang tuanya seperti apa, pekerjaannya apa gitu ya, dan bagaimana komitmennya juga terhadap pendidikan juga gitu. Sehingga ada nih kadang-kadang sekolah nih akhir-akhir tahun atau awal tahun ajaran itu kan ada apa namanya mengundang wali murid gitu ya untuk nanti mereka refreshing atau kemudian memberikan saling koordinasi gitu. Nah itu bagus gitu ya, harus ada koordinasi dan kerjasama nih antara orang tua dengan dan sekolah gitu ya, dan itu bisa secara fisik atau secara non fisik gitu. Misalnya ada penguatan, ada dorongan gitu. Nah ada beberapa kasus yang memang sekolah punya standar sendiri gitu ya, menganggap bahwa mereka bisa loh mengatasi anak atau mengajarkan anak itu tanpa bantuan orang tua. Sampai kadang-kadang mungkin anak nggak boleh dijenguk gitu ya, anak nggak boleh pulang sebelum waktunya gitu. Nah itu kan juga perlu diperhatikan juga, dan itu kuncinya di awal gitu. Di awal kita harus tahu nih apa aturan-aturan yang ada di sekolah gitu ya, sesuai nggak dengan prinsip kita, sesuai nggak dengan tujuan kita gitu. Karena apa, orang tua juga pasti punya spare energi, waktu, uang gitu ya untuk mereka menitipkan anak-anak di sana. Dan kalau ternyata hasilnya nggak sesuai, pasti kan juga kecewa. Apalagi kalau boarding school itu juga banyak ya, banyak tantangannya juga, meskipun juga positifnya juga banyak gitu. Oke, banyak juga sebenarnya case kalau misalnya boarding school itu juga terjadi bullying di dalam situ juga banyak sebenarnya Mbak ya. Jadi pintar-pintar tadi orang tua untuk komunikasi dengan gurunya, dengan sekolahnya gitu ya Mbak Vera ya. Oke nih Mbak, tadi sebenarnya di segmen awal saya udah bertanya terkait dengan sekolah yang green flag itu seperti apa gitu ya. Tapi saya mau bertanya lagi, ini kita sudah membahas mengenai sekolah yang aman sendiri ya secara lingkungan fisik gitu nih Mbak. Apa indikator utama ya yang mungkin harus dinotis, harus diketahui oleh orang tua gitu ya terkait dengan sekolah ini gitu Mbak Vera? Oke, yang pertama kalau secara fisik ya, tadi fasilitas secara fisik itu tersedianya kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh anak ya, misalnya fasilitas tadi gitu, gimana nih ruang kelasnya, nyaman enggak gitu ya. Kalau sekarang tuh banyak sekolah yang menawarkan, kalau dulu mungkin AC gitu ya, itu luar biasa, kalau sekarang kan memang udah biasa gitu ya. Atau kemudian ventilasinya bagaimana, jadi memang harus juga dilihat penyerapan udaranya,
kemudian cahayanya itu juga harus diperhatikan. Lalu ada nggak keamanannya gitu. Anak-anak bisa mengakses apa saja. Kemudian secara dari sisi kelengkapannya gitu ya. Ada nggak sih lapangan dan lain-lain yang bisa mengekspresikan itu gitu ya. Itu juga kalau dari sisi fisik gitu ya, fasilitas fisik itu perlu juga diperhatikan. Tadi misalnya kayak kamar mandi gitu ya. Kadang tuh kalau di SMP, sekolah gitu ya, itu sangat miris ya. Misalnya ini dipakai atau enggak gitu ya. Walaupun mesti kita mikir, oke lah mereka jam 12, jam 1 pulang. Tapi apa iya sih mereka nggak ke kamar mandi gitu ya. Sampai kayak tidak dipakai gitu ya. Saking mungkin jarang dipakai atau bagaimana. Nah itu juga harus diperhatikan. Terutama mungkin buat anak-anak perempuan. Kenapa kalau dari sisi pemenuhan hak gitu ya, berbasis gender nih gitu ya. Karena perempuan ini lebih lama ya di kamar mandi. Harusnya lebih banyak dong kamar mandinya. Apalagi kalau misalnya jumlah siswanya juga lebih banyak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Letaknya di mana gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jadi memang secara bangunannya gitu. Ada nggak juga misalnya kalau kita di situ ada siswa inklusi yang ada keterbatasan gitu ya, mungkin secara fisik gitu. Aksesnya mudah atau tidak gitu. Jangan-jangan nanti misalnya dia harus naik ke lantai berapa gitu, tapi nggak ada misalnya pegangannya, tidak ada pengamannya dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan. Dan memperhatikan itu memang dari awal gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya tadi pemerintah sudah tidak boleh nih mereka menolak ya siswa, diterima aja, tapi kesiapan dari SDM-nya, misalnya guru pengajarnya, kemudian ada nggak program-program atau manajerial yang di dalamnya, itu juga mempengaruhi. Oke, sebenarnya banyak ya Mbak ya, kompleks sebenarnya ya kalau kita mau bahas sekolah memang ideal itu benar. seperti apa gitu. Nah, mungkin salah satu juga kali ya Mbak ya dari saya mungkin terkait dengan fasilitas psikologinya, konselingnya gitu ya. Nah, ini salah satu juga Mbak Vera suka ke sekolah-sekolah juga ya Mbak ya, untuk mungkin mengedukasi sekolah-sekolah. Nah, tapi kalau misalnya si Popres, misalnya orang tua gitu ya, mau bertanya lebih lanjut gitu ya terkait dengan fenomena di sekolah saat ini seperti apa, atau mau konsultasi nih, Mbak Vera bisa ditemui di mana sih Mbak Vera? Iya, kalau sehari-hari sebenarnya saya di PPA ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kalau untuk praktek pribadi ada di ASA Konsultan. Konsultan ini ada di Sungai Sahang alamatnya, di belakang perpustakaan daerah, atau kalau dari arah Polsri juga dari belakangnya, di tengah-tengah. Oh, dari di tengah Polsri. kota ya, Iya, di tengah daerah kota. Demang ya? Demang, Ya? betul, Oke. di Demang. Boleh nanti berdasarkan perjanjian. Nah, itu kalau misalnya mau janjian tuh Mbak, kontaknya kemana? Ada di IG-nya, ada IG-nya ASA Konsultan gitu. Silakan, nanti di situ sudah ada nomornya. Kalau nggak mau di DM juga bisa gitu. Itu akan dibalas pasti akan segera dibalas. Oke, tadi kalau misalnya sehari-hari memang bekerjanya di PPA tadi ya Iya, Mbak ya, tapi iya. kalau mau lebih istilahnya private lagi, pribadi lagi, bisa langsung ke ASA Konsultan tadi di daerah Demang ya. Bisa cari IG-nya aja, si referensinya nanti bisa di DM, dan sudah ada juga nomor WhatsApp atau Ada, telepon tuh nomor Mbak? WhatsApp, iya. Bisa langsung di WhatsApp saja ya ke situ. Oke Mbak Vera, tadi mungkin sekalian kita lanjutkan lagi tadi ya, seberapa penting sih Mbak memang fasilitas kesehatan ya, entah kesehatan fisik ataupun sekarang juga karena banyak kekerasan itu tadi ya, mungkin digaungkan kesehatan mental, kesehatan psikologis di sekolah Mbak Vera. Penting sekali ya, apalagi dengan kasus-kasus seperti ini gitu ya. Memang harus adanya penanganan yang cepat gitu. Ada PFA kalau kita di psikologi ya, ada penanganan dasar ya untuk kasus-kasus yang mengalami bermasalah dengan mental gitu ya, mental. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya? Yang harus dilakukan adalah segera selamatkan dulu. Kita harus amankan dulu nih gitu ya. Kalau misalnya ada korban pembulian gitu ya, amankan dulu. Jangan tanpa kebutuhan dia yang dasar tuh harus kita penuhi dulu. Baru kemudian nanti kalau misalnya di situ ada guru BK gitu ya, biasanya kan kalau sekolah SMP, SMA gitu, atau sekarang juga SD kan guru wali murid sudah dilatih ya untuk bisa menjadi guru BK, bisa diberikan konseling awal. Tapi kalau misalnya sudah ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada
gangguan atau mungkin ada trauma gitu yang lebih dalam lagi, bisa juga diarahkan ke instansi pemerintah yang terkait gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara penanganan ini kan butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar, dan butuh energi ya gitu. Dan kalau kita lihat profesional kita tuh juga terbatas gitu dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang memerlukan. Nah, yang efektif yang harus dilakukan adalah pencegahan. Mau nggak mau nih gitu ya, harus kita cegah dulu. Harus dicegah ini ya kalau kita beberapa metode ya, misalnya pertama kita promosi dulu. Kalau misalnya memang di situ belum ada resiko, kita promosi gimana supaya tidak terjadi atau malah kemudian bisa lebih produktif lagi gitu. Nah, kemudian ada yang preventif awal nih gitu ya. Preventif awal biasanya dilakukan kalau sudah ada mungkin di daerah-daerah sekitarnya sudah ada nih gejala-gejala, misalnya ada bullying dan lain-lain. Itu juga perlu untuk dilakukan. Kemudian ada preventif yang lebih dalam lagi, kalau resikonya lebih tinggi gitu ya. Misalnya di sekolah itu sudah ada kejadian pembulian gitu. Nah, itu berarti penanganannya atau prevensinya harus lebih dalam lagi. Begitu juga seterusnya gitu. Nah, di dalamnya gitu ya, kalau di dalam indikator sekolah layak anak itu setidaknya tadi ada program ya, ada manajemen yang harus dikelola oleh pihak sekolah. Ada nggak nih misalnya peraturan tentang penanganan pembulian? Ada nggak nih gugus tugasnya gitu ya? Ada nggak nih keterlibatan dalam gugus tugas itu ada si sekolah, ada guru, ada siswa, mungkin juga ada orang tua gitu. Dan ketika sudah ada berfungsi atau tidak gitu, itu juga harus dilakukan pengawasan juga gitu. Di situ ada sisi manajerial. Kemudian dari sisi tenaga pendidikannya dilatih enggak gitu. Oke nih ada nih gugus tugasnya, tapi cuma nama-nama aja gitu ya, tanpa kemudian diberikan pengetahuan atau keterampilan yang mumpuni. Ini juga akan menjadi bahaya juga gitu ya. Lalu tadi ada evaluasi juga gitu ya secara kebijakan. Mereka bagaimana nih koordinasi dengan instansi terkait juga gitu. Jadi memang banyak yang perlu dilakukan gitu ya dalam proses penanganan itu sendiri. Meskipun ya kalau penanganan artinya kan kita terima ya, tapi kalau kita pencegahan ya harus diawali dengan yang tidak tapak dulu gitu. Itu jauh lebih efektif untuk proses penanganan kasus-kasus di sekolah. Oke, berarti sekolah juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya, Mbak Vera ya, terkait dengan tadi promosi kesehatan mental sendiri, terus juga penanganannya kalau terjadi seperti apa itu memang harus dari sekolahnya juga yang aware terkait hal itu ya, Mbak Vera ya. Oke nih Mbak Vera, sedih sekali kita sudah di penghujung acara nih Mbak Vera ya. Mungkin ada pesan yang ingin diberikan Mbak Vera terkait dengan tema kita hari ini, silakan Mbak. Baik, buat orang tua gitu ya, atau kemudian buat siswa bahwa sekolah itu adalah tempat yang banyak memberikan kita pengalaman gitu ya, baik mungkin secara emosional, secara kognitif gitu ya, dan pasti punya banyak kenangan juga gitu. Maka apa yang kita lakukan ketika kita di sekolah itu juga ternyata akan menuai nanti di akhir gitu ya, sehingga pilih gitu ya, atau bijak juga di dalam memilih sekolah. Namun juga kita perlu melihat nih gitu, kira-kira sesuai atau tidak dengan nilai-nilai. Jangan sampai hanya mengikuti gitu ya, mengikuti tren misalnya gitu ya, tapi memang benar-benar harus dipilih berdasarkan nilai-nilai yang setara, yang sama dengan apa yang kita miliki gitu, sehingga anak-anak kita gitu ya, kemudian orang-orang di sekitar kita itu juga jadi lebih nyaman gitu, karena ada kadang-kadang dipaksa nggak nyaman juga gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Vera, luar biasa perbincangan kita hari ini ya. Semoga bisa menjadi insight-insight para orang tua ataupun juga pemerhati pendidikan yang ada di sekolah juga ya Mbak Vera. Terima kasih, jangan kapok-kapok kata Vera itu masalah kesehatan ya Mbak Vera ya. Terima kasih sekali lagi. Oke, Simak Friends, itu tadi perbincangan kita ya terkait dengan tema kita hari ini, menciptakan sekolah yang aman dan ramah untuk anak ya, bersama Mbak Vera Bekti Rahayu, MPSI Psikolog. Tentunya harapan kita ya, semoga pembincangan kita tadi bisa bermanfaat untuk Simak Friends dimanapun berada. Saya Rifda Alda Ufaira undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.